Pada dasarnya semua manusia mencintai harta yang berlimpah ruah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Telah diberikan manusia kecintaan syahwat kepada wanita. Maksudnya lawan jenis. Lelaki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Wal banin, kecintaan kepada anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Telah diberikan oleh Allah fitrah untuk mencintai harta. Lalu Allah jabarkan harta itu. Minadz dzahabi wal fiddah, harta yang melimpah ruah itu adalah emas dan perak. Dan apapun yang mengganti posisi emas dan perak di zaman kita sekarang. Dulu emas dan perak alat tukar, harga barang, dan apapun yang berfungsi seperti itu menduduki posisi emas dan perak. Rupiah, ringgit, rial, dirham, dirham Emirat, dinar Kuwait, dan seterusnya. Dolar, ini adalah emas dan perak karena dia mengambil posisi emas dan perak. Walaupun pasti tidak akan sama dengan emas dan perak, namun mengambil posisi emas dan perak. Alat barter, harga barang. Ada kecintaan kepada itu, nggak ada masalah. Kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan mewah yang menggantikannya pada zaman kita sekarang. Wal an'am, peternakan, sampai sekarang masih peternakan. Wal harth, perkebunan atau pertanian, sampai sekarang masih perkebunan dan pertanian. Gak ada masalah. Dan Allah mengatakan itu kecintaan syahwat, gak ada masalah. Namun ketika dia dipompa lebih dahsyat dan ilmu agama kurang, disitulah syaitan menungganginya untuk kita mengambilnya dari jalan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ajarkan kita, cukupkan dengan rezeki yang Allah berikan, ya sudahlah. Kalau Allah berikan satu bulannya hanya 100 juta, cukupkan dengan 100 juta itu. Jangan lebih lagi. Kalau Allah berikan hanya 30 juta, cukupkan dengan 30 juta. Jangan minta lebih lagi, jangan ingin harus lebih banyak daripada itu lagi gitu. Kalau memang Allah berikan hanya 5 juta, cukupkan dengan 5 juta. Soal keinginan untuk dapat yang lebih banyak, selagi masih dalam konteks halal, tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, Islam tidak pernah bertabrakan dengan banyak, asal tidak bertabrakan dengan akhirat, asal tidak merusak akhirat kita. Di zaman Rasul hidup orang-orang yang luar biasa kaya juga, yang sekali berinfak bisa 1000 ekor unta. Kalau satu unta sekarang harganya 15 juta, tinggal kali 1000, berapa? 15 miliar. Kalau Anda mengatakan 1000 unta, tidak sama dengan Anda mengatakan 15 miliar, karena angkanya sama Pak. Karena 1000 unta 15 miliar, kita lebih terbiasa memakai 15 miliar. Siapa orang yang berinfak 15 miliar kalau bukan orang kaya? Hidup di zaman Rasul orang yang seperti itu. Rasul tidak pernah marah dan tidak pernah mengatakan kepada beliau, engkau tidak zuhud, engkau tidak qanaah hidup di permukaan. Enggak. Dan benar, dan sudah kita katakan juga pada pertemuan kita yang lalu, harta bisa memberikan kita kebahagiaan seandainya dia digunakan untuk ketaatan. Namun harta juga sering membuat kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan, dan itu yang harus dihalangi. Itu yang harus dihalangi. Bagaimana harta tidak menggoda kita untuk berbuat maksiat? Bagaimana keinginan kita untuk mendapatkan harta tidak membuat kita akhirnya melanggar aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Namun ketika kecintaan kepada akhirat lebih tinggi daripada kecintaan dunia, kenikmatan di surga lebih kita harapkan daripada kenikmatan dunia, itu biasanya keinginan untuk mendapatkan harta yang haram, membelanjakannya untuk yang haram pun akan mudah kita bendung dengan bendungan yang sangat kuat. Pertanyaan terakhir, apakah ada doa khusus agar kemudian kita
menjadi orang yang tidak ambisi, wallahu taala mana tidak tahu. Namun Rasulullah SAW mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan jangan harapkan apa yang ada di tangan manusia, yang dimiliki orang. Engkau akan dicintai oleh manusia. Jangan berharap apa yang ada yang dipunyai orang lain. Zuhud di dunia bukan berarti campakkan harta, akan tetapi tidak ingin melakukan yang haram dengan harta itu. Wallahu a'lam bishawab.